Episode 213 Ipana PS Jueta. Hai, kita bertemu lagi. Apa saya lupa mengatakan untuk menjauhi Pajri? Sekarang dengan beraninya Anda masih menunjukkan batang hidung di hadapan saya, ucap Ipana tersenyum semirik. Semua karyawan mulai berbisik membahas siapa Jueta sebenarnya. Beruntung jam istirahat sudah masuk sehingga membuat mereka bisa mencuri-curi pandang, melihat apa yang akan dilakukan oleh nona muda yang terkenal dengan ketegasannya ini. Setahu saya, Anda adalah orang yang begitu terhormat dan terpandang di negara Inggris, Jerman, dan beberapa negara lainnya, sesuai dengan kenegaraan yang Anda miliki. Tapi kenapa tiba di negara orang Anda menjadi seperti ini? Tanya Ipana sambil memperhatikan Jueta dari bawah hingga ke atas. Jueta terdiam, ia mengambil tasnya dan berusaha untuk pergi dari sana. Namun Ipana dengan porsi tubuh yang tak kalah tinggi menahan tubuh Jueta yang hendak keluar. Kemana? Bukankah kita belum bersenang-senang? Tanya Ipana menatap tajam Jueta. Mata mereka beradu tanpa ada sedikit pun terselip ketakutan. Ipana dengan wajah dingin dengan aura menyeramkan akan terlihat seperti Irfan ketika sedang marah. Sementara Jueta semakin lama ia menatap Ipana, ia semakin merasa takut dengan sorot mata tajam itu. Ini peringatan pertama dan terakhir untuk Anda, jauhi Pajri sebelum saya bertindak lebih jauh, ucap Ipana sambil menggertakkan giginya. Apa yang akan Anda lakukan, nona muda yang terhormat? Anda hanya anak kemarin sore yang tidak akan bisa berbuat apa-apa, ucap Jueta meremehkan Ipana. Saya lupa jika saya hanya anak kemarin sore, tapi maaf, saya memiliki apapun yang tidak Anda miliki. Saya bisa mendapatkan apapun yang tidak bisa Anda dapatkan, ucap Ipana tersirat. Oh ya? Apa yang tidak bisa saya dapatkan? Tantang Jueta. Ipana masih menatap lekat gadis yang sudah berani membangunkan singa yang tengah tertidur. Pajri, fasilitas nomor 1, pastinya bangku yang tempat itu akan melakukan apapun untuk saya, termasuk membuat perusahaan Anda bangkrut dalam 1 jam. Bahkan saya bisa melakukannya sendiri dalam waktu yang lebih cepat, ucap Ipana tersenyum semirik. Hei, anak kecil seperti kamu gak akan bisa melakukan hal besar seperti itu. Lebih baik kamu kembali ke sekolah dan belajar dengan baik, ucap Jueta meremehkan. Iya tante benar, saya harus kembali belajar ke sekolah agar bisa mendapatkan pendidikan tentang bagaimana cara membedakan manusia dengan binatang, ucap Ipana tersenyum semirik. Jueta terkejut dan melotot, tangannya terangkat begitu saja, hendak menampar Ipana, namun gadis itu lebih dulu menangkapnya dan memelintir tangan Jueta ke belakang. Jangan panggil aku anak kecil tante, mematahkan batang leher Anda saja, saya sanggup detik ini juga. Ipana sungguh sudah merasa gatal hendak mengajar perempuan yang ada di hadapannya. Namun karena mengingat pesan bunda jika ia adalah perempuan yang terpandang dan tidak akan melakukan hal yang dapat merusak citranya sebagai perempuan yang terhormat. Lepaskan, bentak Jueta berusaha untuk melepaskan tangannya. Tidak, sebelum kau berjanji jika akan menemui abangku lagi, tidak akan menemui abangku lagi. Saya akan mengejar Pajri sampai dia. Jerit Jueta ketika Ipana semakin menarik tangannya ke belakang. Kau mau macam-macam denganku, bisik Ipana. Aku tidak takut dengan siapapun, ucap Jueta semakin membuat Ipana menyeringai. Buk, Ipana mendorong Jueta hingga gadis itu tersungkur ke lantai. Ia harus menahan diri agar tidak membuat Jueta babak belur dan membuat daftar masalah jika perempuan itu melaporkannya. Sebelum Jueta bangkit, Ipana langsung menarik rambut perempuan itu hingga ia mendongak sambil meringis kesakitan. Baru ini saja kau tidak mampu untuk melawanku. Bagaimana jika saya bertindak lebih? Bentak Ipana. Sakit lepaskan, dasar kau wanita. Jerat Jueta ketika Ipana semakin menarik rambut indah yang bergelombang itu. Apa kau masih belum menyerah? Asal kau tahu aku memiliki kenalan ketua mafia di Jepang. Saya tinggal menelponnya dan ketika kau keluar dari gedung ini, kau hanya tinggal nama. Apa kau mau? Bisik Ipana menakut-nakuti. Glek, ternyata gadis ini begitu berani dan cukup menakutkan. Baiklah, kali ini aku akan mengalah, batin Jueta. Baiklah, aku kalah, ucap Jueta. Kau pikir saya bodoh? Bentak Ipana. Hari ini juga saya beri waktu sampai sore, jika kau tidak keluar dari negara ini saya pastikan kepala kau lebih dulu sampai di Jerman, ucap Ipana menyeringai dan menghempaskan kepala Jueta. Sialan gadis ini, kekuasaan yang aku miliki tidak berguna di negara orang. Sial, lihat saja kau nanti. Batin Jueta berusaha untuk bangkit. Security, teriak Ipana. Usir dia dari sini.
Ucap Ipana tegas. Dua orang security langsung menghalau Juwita keluar dari gedung itu secara paksa. Lepaskan, saya bisa sendiri. Bentak Juwita. Kalian akan menerima akibatnya, teriak Juwita sebelum ia benar-benar keluar dari gedung itu. Setelah kepergian Juwita, hanya Ivana menatap semua karyawan yang ada di sana. Jangan ada yang membicarakan kejadian ini atau menyebarluaskannya. Jika sampai saya tahu, siap-siap angkat kaki dari perusahaan ini. Ucap Ivana tegas. Jangan sampai dia kembali masuk dan menginjakan kakinya di sini lagi. Paham? Ucap Ivana semakin tegas. Paham, Nona? Ivana segera pergi dari sana menyusul Fajri dan Sapira menuju panti. Setelah menaiki mobil, Fajri sibuk dengan ponsel yang ia gunakan untuk bekerja, lalu memesan begitu banyak makanan yang akan dikirim ke panti nanti. Beruntung ia sempat mengisi saldo payment di ponsel itu sehingga ia tidak terlalu kesusahan saat ini. Sementara Sapira juga ikut terdiam karena tidak menyangka dengan perlakuan Fajri tadi. Bukankah itu wanita yang ia temui kemarin? Juwita kan? Aku nggak salah dengar kemarin, bahkan Ipana juga membahasnya. Kak, jangan berbuat lebih atau aku akan susah untuk mengendalikan hatiku, batin Safira. Yuk kita jalan, ucap Fajri tersenyum. Ia segera menjalankan mobil dan keluar dari parkiran perusahaan. Aku yakin kalau kamu belum sarapan, ucap Fajri memecah keheningan. Siapa yang masih mampu menelan nasi jika sudah dihadapkan dengan masalah ini, Kak? Ucap Safira lirih. Jangan seperti itu, kamu juga butuh asupan dan tenaga untuk memikirkannya, ucap Fajri menggenggam tangan Sapira. Gadis itu terpana melihat tangan kekar Fajri menggenggam tangannya. Ia berusaha untuk mengendalikan detak jantung yang sangat tidak stabil dari tadi. Maaf, ucap Fajri terkejut. Ia segera melepaskan pegangan tangannya, namun senyum manis khas Fajri terbit begitu saja tanpa bisa ditahan. Safira, panggil Fajri lembut. Iya kak, apa kamu memiliki kekasih? Aku belum memikirkan hal itu kak, karena sekarang aku hanya fokus untuk belajar dan bekerja, ucap Sapira lirih. Nyes, entah mengapa hati Fajri sedikit tercubit mendengarkan ucapan Sapira. Apa kamu tidak berniat untuk menikah muda? Tanya Fajri lagi. Tidak kak, aku harus bisa membantu panti sedikit banyaknya. Ketika aku memastikan mereka tidak kekurangan, baru aku akan memikirkan hidupku kak, ucap Sapira. Hati Fajri semakin terasa sesak mendengarkan ucapan Sapira. Apa aku memiliki peluang untuk memilikimu? Tanya Fajri. Dek, Sapira terkejut dengan pernyataan Fajri. Ia termagu ada harapan besar jika ia bisa bersama dengan pangeran ini. Namun ia tidak akan mungkin melihat begitu banyak wanita cantik yang dikabarkan dekat dengan Fajri. Aku pernah ditinggalkan karena dia merasa tidak pantas untukku. Padahal sebelum aku berada di titik ini, aku pernah tinggal di gubuk tua dan reot. Aku bahkan berpikir perempuan seperti apa yang pantas untukku. Apa itu harus anak orang kaya yang berada di urutan 20 besar di dunia? Atau putri kerajaan Inggris? Atau aku harus menikahi anak sultan negeri Arab? Ucap Fajri tersenyum miris. Padahal aku hanya menginginkan seorang istri, bukan rekan bisnis. Perempuan yang bisa menjadi rumah untuk aku pulang. Perempuan yang memiliki wajah yang teduh dan menenangkan. Hanya itu saja, aku gak butuh perempuan glamor yang membanggakan apa yang dimilikinya. Dan semua itu aku temukan di diri kamu, ucap Fajri menatap Sapira lekat. Mobil sudah berhenti di halaman panti asuhan, namun Fajri belum membuka pintu untuk mereka. Sapira terpana melihat tatapan Fajri. Ia menelisik mencari alasan yang logis tentang ucapan Fajri tadi. Jangan memberiku harapan, Kak. Aku gak pantas. Fajri membungkam mulut Sapira lembut, hanya menempel tanpa bergerak. Sementara gadis itu terbelalak, kaget ketika mendapatkan serangan mendadak dari Fajri. Jangan berkata yang aneh-aneh, kamu milikku mulai hari ini, ucap Fajri tersenyum manis dan kembali mengecup kening Sapira dengan berani. Lalu ia turun dan membukakan pintu untuk gadisnya, lalu menggandeng Sapira yang masih terkejut.